Hei, Luo Yuzu. Mau kemana? Mau kemana? Aku ngomong sama kamu. Yuzu mau kemana? Hei, aku udah nyari kamu selama 8 tahun. Kenapa kamu cuekin aku? Hei, ini aku Chen Jianghe. Aduh ya. Kamu. Pas sampai di halte selanjutnya kamu turun ya. Kamu ke halte selanjutnya. Turun dari mobil dan tunggu aku. Aku bakal nyari kamu, oke? Aku bilang kamu turun pas sampai di halte selanjutnya. Oke. Master Xie jangan cari lagi. Hei teman, sudah terbalik. Mama, kita mau kemana? Kita ikut kemana Om pergi? Berarti kita nggak pulang. Sekarang balik ke rumah Mama. Langka bisa datang. Bagus. Kenapa manajer pabrik belum balik ya? Bukan hal buruk kan? Bukan pertama kali kamu kesini kan? Pertama kali. Berarti investasi grup yang kita di sini. Manajer pabrik udah balik. Pabrik kaos di tempat ini berkembang. Atau siapa cewek yang di belakang itu? Sangat menjanjikan. Nggak tahu, belum pernah lihat. Cek aja.
Berarti 1. Presiden ini. Makanan datang. Makasih. Kalau gitu jangan makan yang itu dulu. Dipanasin aja pas mau makan. Oke. Dibungkus pas mau panasin makanannya. Kalau nggak bakal panas. Taruh di sini. Cepetan manajer pabrik. Kamu harus ikut aku cepat. Oke. Kamu pergi kerja dulu. Jangan bikin orang nunggu. Ya tapi aku harus jelaskan ini ke kalian. Ruangan ini berantakan. Lumayan berantakan, tapi secara keseluruhan masih oke. Lumayan bersih. Tempat tidurnya juga sangat bersih. Aku ganti 2 hari lalu. Kalau kamu lapar, makan setelah makan malam. Kamu bisa istirahat dengan nyaman di sini. Ide bagus. Ada apa? Manajer pabrik. Cepat bawa dia pergi. Kalau tidak dia akan terus ngomong di sini. Oh. Ah, Agak susah kalau kamu ngobrol sambil jalan. oke, aku sudah punya keputusan. Jadi GDP dari tahun 19865000000 naik jadi 7 juta tahun ini. Ini tidak lepas dari kontribusi dan usaha para rekan. Berjuang untuk GDP tahunan 10 juta. Xiao Sue. Tunggu sebentar. Siapa di sini? Halo, Ada yang bisa saya bantu? Anak sudah tidur. bisa ke kamar saya? Tepat di sebelah. Oke.
Yang Sue cerita tentang kamu belakangan ini. Kamu tidak enak badan? Jangan khawatir. Jangan khawatir tentang apapun. Jangan marah, kamu dalam kondisi baik. Lalu kamu santai saja. Kamu akan sehat secara alami. Tentu saja aku tahu. Sebenarnya mungkin masa depan anakmu. Apakah itu prioritas utama kamu? Aku juga sudah berurusan dengannya selama beberapa bulan. Aku menemukan anakmu sangat luar biasa. Dia pasti seorang eksekutif senior yang sangat berkualitas. Jadi, saya pikir seluruh grup yang akan diserahkan kepadanya di masa depan. Anda bisa tenang. Jadi berbicara tentang bagian saya mungkin. Yang Sue juga memberitahu Anda tentang situasi saya. Saya masih tidak tahu siapa orang tua kandung saya. Saya adalah seorang yatim piatu. Oh, bajingan ini. Seperti bulu ayam. Jika saya dengar dengan benar, Anda ingin mengatakan tidak pada kepercayaan saya hari itu. Kepercayaan Anda hari itu agak berat. Anda membuat saya takut. Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya benar-benar penakut. Saya takut akan mengecewakan Anda. Saya lebih takut mengecewakan putri Anda. Mengapa begitu? Mengapa Anda menolak? Saya tidak punya kemampuan Tuan Yang. Saya Chen Jianghe menggunakan kekuatan saya, yaitu mengelola 180 orang. Jadi pada akhirnya, saya tidak bisa. Ini karena saya tidak mampu. Ini karena wanita yang Anda bawa hari ini. Silakan masuk. Oh, saya sudah masuk. Bisakah Anda menutup pintu? Silakan duduk. Itu. Bisakah Anda menuangkan saya segelas air panas? Bakpao ini terlalu dingin. Luo Yuzu. Bisakah saya minta secangkir air panas? Bakpao ini terlalu dingin. Rumah ini sangat elegan. Itu hebat. Dibandingkan dengan Anda, Chen Jianghe seperti kandang babi. Terima kasih. Oh sayang. Bakpao ini benar-benar manis. Silahkan mencoba. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Sejujurnya aku sedikit kecewa bertemu denganmu. Aku pikir wanita yang membuat Chen Jianghe merindukan selama 8 tahun. Sungguh luar biasa. Oh sayang. Kamu tersedak. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku akan makan roti kukus ini. Aku teringat belasan tahun yang lalu. Hidup di bawah jembatan bersama Chen Jianghe. Aku merebus permen. Dia pergi untuk menukar. Terkadang hanya setengah sarang yang bisa ditukar kembali. Roti kukus tidak bisa dimakan. Kemudian kami membagi setengah sarang. Sangat bahagia. Hei. Dia memanggang ubi dengan sangat baik. Pernahkah kamu memakannya? Tidakkah kamu merasa egois? Kamu menikah dengan orang lain, juga punya bayi. Tapi Chen Jianghe tetap lajang sampai sekarang. Tidakkah kamu merasa egois? Seseorang mengatakan hal yang persis sama padamu 8 tahun yang lalu. Lu Yuzu, jangan terlalu egois. Kamu akan menunda masa depan Chen Jianghe. Aku menghindarinya selama 8 tahun. Berapa banyak 8 tahun yang ada dalam hidup seseorang?
hanya untuk satu kata dari orang lain. Ini enak potong sepotong. Tahukah kamu apa yang bisa aku berikan padanya? Untuk seorang pria, yang paling penting adalah status. Karir adalah masa depan. Aku bisa memberikannya semua ini. Dan sebelum kamu datang, dia hampir mengambilnya. Apa yang paling penting? Hanya kamu yang tahu. Seperti aku benar-benar merasa roti kukus ini manis. Dan kamu sama sekali tidak menyukainya. Karena kamu belum pernah kelaparan. Aku belum pernah berbagi pengalaman makan roti kukus dengan satu orang. Bukan keluarga lagi. Maka kamu harus berbicara dua bahasa. Bukan untukmu. Mengapa aku menginvestasikan begitu banyak uang dan peralatan di sini? Ya. Ya Yang, total. Aku sangat tersentuh saat kamu mengatakan itu. Aku tahu apa yang kamu katakan. Itu memberikan Chen Jianghe wajah terbesar. Tapi mari kita kembali ke itu. Bahkan tanpa aku. Kamu juga enggan, bakat teknis di sisi kita. Dan pekerja terampil. Haha, aku tahu saat kamu sebenarnya berinvestasi di masa lalu. Mungkin, bukan berarti aku ingin meniru merek kaos Yuzu ini. Apakah merekmu hanya setetes air di ember bagimu? Tidak ada godaan. Aku juga tidak terkait denganmu kan? Tapi jika kamu benar-benar terlibat. Tidak hanya grup yang bisa mendapatkan basis produksi baru. Pada saat yang sama itu bisa membuat merek kaos Yuzu kita menghilang dari pasar ini. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Bagaimana aku bisa mengatakan karena aku berhenti? Kamu menyerah dengan mudah. Tidakkah kamu merasa kasihan pada merek Yuzu? Oh sayang. Lihat otakku. Aku baru saja lupa banyak hal. Terlalu banyak tekanan. Aku merasa kasihan. Jadi 3 tahun lalu. Aku mendaftar di lobi kantor merek dagang di Hangzhou. Yang ini. Pendaftarnya adalah aku. Kemudian aku juga pergi ke Hangzhou baru-baru ini. Aku bertanya lagi. Bagaimana dengan periode kontrak? Merek ini dimiliki bersama oleh pabrik dan aku. Setelah periode kontrak berakhir itu sepenuhnya milikku. Kamu memikirkan langkah ini 3 tahun lalu. Tidak. Bahkan jika kamu menyapu rumput dan memukul kelinci. Tapi kamu masih kehilangan sesuatu. Karena wanita ini berencana kehilangan segalanya. Apakah kamu mempertimbangkan biayanya? Apakah itu sepadan? Itu sepadan. Aku berjanji padanya. Aku tidak bisa hidup tanpanya lagi. Kami sebenarnya berpikir untuk pergi bersama. Semua memikirkan kepala bengkel yang berantakan. Saya menyelesaikan kain itu hari itu. Saudara perempuan saya dan saya mendorong gerobak di jalan. Saya mendengar 2 traktor mengejar di belakang saya. Dan kemudian dia ada di sana di depan. Dia melompat turun dari atas dengan marah untuk mengikuti saya. Memukul saya. Jadi saya mengambil tongkat. Saya akan naik. Kami adalah sepasang mata. Mengetahui itu adalah pihak lain. Dan dia hanya berdiri di sana menertawakan saya. Saya merindukanmu dalam hati. Saya memukulnya dengan tongkat. Kamu tidak melihat ekspresi wajahnya. Sangat menyenangkan. Dan pabrik kaos kaki ini. Kami di sini untuk mengambil barang. Jika barang tidak dapat dikirim pada waktu itu mereka harus dibongkar. Jadi saya memberitahunya. Saya mengatakan bahwa kami berdua adalah bibi kedua dan paman kedua manajer pabrik. Tepat saat itu manajer pabrik datang. Itu seorang pria tua. Hahaha Yupes. Saya sangat senang. Hei, sudah cukup tertawa? Cukup tertawa. Sudah selesai? Katanya tidak ada habisnya. Akan membutuhkan 3 hari 3 malam untuk menceritakan semuanya. Itu saja untuk hari ini. Bakpao juga sudah habis. Terima kasih untuk air panasnya. Apakah ada yang ingin kamu katakan lagi? Jika tidak saya harus mencuci pakaian Jiang He. Saya melihat baskom di rumahnya dengan banyak pakaian menumpuk. Saya kira tidak ada yang peduli padanya selama seminggu. Hei, kamu bilang ada begitu banyak pekerja perempuan di pabrikmu. Mengapa tidak ada yang berpikir untuk mencuci pakaian untuk manajer pabrik? Terima kasih.
Saya mendorong tembok itu. Dia telah menjaga tembok itu selama bertahun-tahun. Bukan reruntuhan. Kamu mendorong. Terima kasih banyak. Jika dia tidak datang kepada saya dengan batu bata itu, saya mungkin tidak memiliki keberanian untuk kembali. Apakah dia menemukan batu bata itu? Itu ada di punggung saya. Menurutmu dia bodoh? Semuanya sudah ditemukan. Apa itu tembok? Kamu minum kopi. Aku pergi mencuci baju. Ayah? Segera tarik dana dan peralatan. Aku akan menghancurkan sekte Yuzhu dengan segala cara. Aku ingin kerja keras Chen Jianghe selama ini sia-sia. Aku ingin dia tahu harga yang harus dibayar karena menyerah. Aku sudah berjanji pada Chen Jianghe untuk mengambil merek Yuzhu. Dia memikirkan banyak hal. Di depan kita tidak mudah. Dia mendaftarkan merek Yuzhu 3 tahun lalu. Investasiku di peralatan batu bata. Dia tahu seluruh niat strategis. Dia tahu lokasi penggalian. Pentingnya bagi grup yang tahu lebih baik. Aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kamu Xiao Sue, sedikit mengecewakan ayah. Ingat pebisnis tidak boleh emosional. Kamu mengekspos kelemahan manusia. Jika kamu mengeksposnya, kamu akan gagal. Tuan Yang, kami menemukannya. Chen Jianghe buru-buru ke kantor merek dalam 2 hari ke depan. Dia berdasarkan merek Jade Bead yang asli. Produk seri Gold and Silver Beads telah ditambahkan. Produk apa yang tercakup? Meliputi banyak perangkat keras dan barang umum. Pada dasarnya sama dengan kita. Ayah akan pergi cepat atau lambat. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Bisakah kamu tidak pergi? Orang ini masih ingin bekerja denganmu. Aku lupa bertanya. Siapa nama anakmu? Mama, aku ingin pulang. Wangsu anak ini agak aneh. Ini anak perempuanmu. Kaiyan panggil Tant. Hello, Tante. Hei. Dia terlihat sangat cantik, haha. Ah. Sungai harus diberikan padanya. Cepat lepas dan kembalikan pada tante. Tidak. Jianghe pasti punya alasan untuk memberikannya padanya. Pakai saja kalau dia suka, nggak masalah. Nggak ada yang namanya pesta selamanya. Ya ampun. Jianghe sudah berpenampilan rapi untukmu. Kalau begitu dia pintar. Apa yang dia hilang sekarang? Aku bisa bantu dia dapatkan kembali. Pabrik kita akan bertambah 3 kali lipat. Orang-orang baru akan datang nanti. Aku sudah mengajukan ke biro. Mempekerjakan kalian berdua sebagai wakil manajer pabrik ini. Produksi dan penjualan harus dilakukan dengan baik. Jaga pabrik ini tetap aman. Gak ada yang namanya pesta selamanya. Ya ampun. Jianghe sudah berpenampilan rapi untukmu. Kalau begitu dia pintar. Apa yang dia hilang sekarang? Aku bisa bantu dia dapatkan kembali. Pabrik kita akan bertambah 3 kali lipat. Orang-orang baru akan datang nanti. Aku sudah mengajukan ke biro. Mempekerjakan kalian berdua sebagai wakil manajer pabrik ini. Produksi dan penjualan harus dilakukan dengan baik.
Jaga pabrik ini tetap aman. Kita sudah menderita selama bertahun-tahun. Akhirnya burung gagak berubah menjadi burung phoenix. Kamu harus pergi. Di mana kamu menjadi phoenix? Berapa lama setelah ketat, kamu mungkin menemukan bahwa sampai suatu hari semua orang menjadi kaya. Apa yang paling berharga? Ya, aku sudah lama tidak pulang. Aku juga harus kembali ke Yiwu. Monik Kayok. Oke, Sudah keluar selama bertahun-tahun. Kamu mau Yiwu? Hai. Bagaimana menurutmu? Kita semua sama. Setelah berjalan selama 8 tahun. Aku nggak tahu Yiwu sekarang jadi seperti apa. Perubahan di Yiwu sekarang pasti akan mengejutkanmu. Bagaimana Yiwu sekarang sedang merencanakan membangun pasar barang kecil generasi keempat. Apa kamu akan memindahkan lapak-lapak itu? Semua dipindahkan ke dalam gedung. Ini akan membuatmu terkesima. Gedung itu. Kalau begitu seharusnya sama dengan yang di Shanghai. Kamu tidak tahu, bagaimana dengan mal ini di Shanghai? Itu cuma sebuah gedung. Hei. Bisakah kita punya sedikit imajinasi? Oh, jangan pikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti mal tradisional sebelumnya. Seolah-olah kamu pernah ke Shanghai sendirian. Kami semua orang kampungan. Hahaha. Ah, benar juga. Big Light sudah kembali. Saya tidak tahu dari mana. Membuat keuntungan besar. Bagaimana setelah ini kembali? Berisik. Saya harus mengadakan pernikahan dengan Qiaogu. Dan sebenarnya itu hal yang baik. Paman Shimizu luar biasa. Dia tidak mengambil sepeser pun dari menantu ini. Ketika saya memikirkan Paman Pure, saya hanya berpikir, oh ya ampun. Orang lain berpikir untuk pergi mencari uang setiap hari. Dia hidup seperti orang tua yang bijak. Hei Tidak AP. Saya hanya mengambil bulu ayam dan membuat kok sendiri. Hei, tendangannya cukup bagus. Hahaha itu. Jiang He, kita mau kemana? Hei, kamu akan tahu saat pergi. Sungai harus meratakan halaman ini. Oh, sudah bertahun-tahun. Harga benar-benar tidak seperti dulu. Seberapa mahal itu kamu harus menyelesaikannya. Orang-orang keluar dari sini. Masih ingin kembali ke sini. Saya ingat, sepertinya pintu halaman sebelumnya dibuka dari sini. Ya, apakah jalan di sana ditutup? Jadi saya juga menutup pintu ini. Artinya kamu sebenarnya berdiri di posisi ini. Kebetulan itu adalah tembok halaman asli. Itu tidak tersedia di sana. Banyak yang berubah ya? Apakah halamannya kosong? Tanam beberapa pohon sembarangan. Ini setelah ibuku pergi. Aku punya rumah untuk pertama kalinya. Terima kasih. Ini tempat dulu aku tinggal. Cuma mau kasih kamu lihat.
Aku mau bahas sesuatu sama kamu. Aku masih di sini. Bawa Xia Osu. Kamu nggak nanya apa-apa ke aku. Tapi aku tahu kamu pengen nanya. Aku kasih tahu sekarang. Ayahku jual aku ke pedagang manusia waktu aku remaja. Aku kabur dan ngeluyur di luar. Ketemu pria yang duduk di luar. Namanya Chen Jianghe. Setelah kita susah bareng-bareng. Aku kira dia nyesel aku mau nikah sama cewek lain. Aku kira dia bakal kayak ayahku. Buang aku kayak sampah. Aku putus sama dia. Tapi aku nggak nyangka selama bertahun-tahun. Dia nungguin aku. Ngecariku. Kamu ngerti kan? Rasanya kayak mimpi. Kalau pohon di depan rumah nggak tumbuh besar. Aku merasa kita duduk di sini terus. Nggak ada yang terjadi. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang terjadi. Kamu bahkan ganti nama. Benar. Gimana aku bisa bikin nama bodoh kayak gitu buat diriku? Banyak. Aku mau ganti nama lagi. Oke. Apapun yang terjadi di masa depan, kita jangan pisah lagi. Oke. Kamu ngapain di ban kalau nggak lihat lapak dan nggak beli barang? Aku kesini buat urusan bisnis. Itu. Kamu bawa KTP hari ini. Iya, Pinjemin aku. Tunggu aku. yuk kita pergi. Hello Pak, bisnis apa yang Bapak lakukan? Itu. Ini buku tabungan saya. Lalu kamu bantu saya untuk transfer uang keluar. Apakah kamu ingin mentransfer 80.000? Ya transfer ke akun lain. Kemana 80.000 kamu pergi? Ah. Buka akun baru untuk orang ini. Lalu uangnya ditransfer ke akunnya. Boleh saya tanya siapa mutiara jatuh ini? Dia. Jade Pearl Palace. Pak, saya akan memeriksa lagi dengan Anda. 80.000 dolar Anda, semuanya ditransfer ke akun baru Luo Yuzhu. Benarkah? Baik, mohon tunggu sebentar. Hei, tunggu sebentar ya. Berputar-berputar. Itu saja tidak. Oke, mohon tunggu sebentar. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Apakah yang Sue yang memberikannya padamu? Di mana kamu? Saya setidaknya seorang manajer pabrik. Tidak bisakah saya mendapat sedikit dividen? Apakah kamu gila? Kamu punya uang sebanyak itu, kamu mengayuh 3 putaran untuk jualan di pinggir jalan dengan saya. Lalu seperti yang kamu maksud. Saya seharusnya terbang dengan pesawat dan menjual di pinggir jalan denganmu. Chen Jianghe, kamu tidak ingat lama ya? Bagaimana kamu kehilangan uangmu dulu? Berani sekali kamu memberikan uang itu padaku. Selain itu kita belum menerima sertifikatnya. Kamu berikan uang itu padaku. Bahkan jika kamu tidak mendapatkan sertifikatnya, saya juga harus memberikan uang ini padamu. Roy, kamu ingat? Katakan di mana saya Chen Jianghe di kehidupan ini? Kamu harus ada di sana.
Apa kabar? Tidakkah kamu ingin mendapatkan sertifikat dariku? Kamu secara resmi menikah mulai hari ini. Selamat. Ayo angkat sertifikat pernikahanmu sedikit lebih tinggi. Hahaha. UPS sepertinya mimpi. Saya tidak ingin menangis. Sertifikat pernikahan. Saya bilang sungai. Kamu bilang kamu tidak sering kembali. Aku kangen kalian. Kamu sudah kembali. Keluarkan surat nikahmu dan tunjukkan pada teman-teman. Mari kita lihat-lihat baik-baik. Semoga Tuhan memberkati. Hei, selamat. Tepat sekali. Kamu juga tidak menghubungi kami. Siapa di sini? Jangan lupa mengunci pintu bodoh. Haha. Pilu ayam. Aduh kakak Jinkou. Hei, kita mulai. Ya malam ini. UPS ya. UPS lama tidak berjumpa. Kakak Golden Retriever, aku sangat merindukanmu. Hahaha apa ini? Hei biar aku ceritakan. Paman dan bibimu merindukanmu. Paman juga merindukanmu. Kakak Shou. Mengapa Daguang tadi bicara seperti orang Hong Kong dan Taiwan? Ya kamu tidak tahu itu. Daguang ini. Berbisnis dengan orang Hong Kong. Sering. Wajar saja ada aksennya. Hahaha. Penggemar Hong Kong dan Taiwanmu juga bagus kan? Hahaha. Itu wajar. Hahaha kamu yang memilihnya kan? Tidak mudah bagi kalian berdua untuk bersama. Sangat baik untuk 100 tahun kakak ipar. Hahaha. Kakak hei. Apakah kamu akan keluar untuk mencariku di masa depan? Aku akan mengirimimu Big Ben. Ide bagus. Bawa aku untuk melihat ayah mertuamu dulu. Hei. Apa yang terjadi dengan Ji? Pergi sendiri. Terakhir kali kakakmu mengemudi ke bandara. Tidak ada yang melihat. Dan muntah mobil penuh kotoran ayam. Hei semuanya ada di sini hahaha. Ayo guru. UPS kamu masih seperti itu. Kamu ngapain? Kamu jangan cuci aku. Aku bisa mencucinya sendiri. Anggap saja aku orang luar.
Aku tidak bermaksud begitu. Karena aku bisa mencucinya sendiri. Aku sudah mencucinya sendiri selama bertahun-tahun. Apakah kamu sudah terbiasa sendirian selama bertahun-tahun? Kamu adalah priaku. Kenapa aku tidak boleh mencucinya untukmu? Chen Jianghe. Sekarang kita tinggal bersama. Jangan jadi tua, kamu adalah milikku. Aku bisa. Aku bisa melakukan apa saja untukmu. Kamu mengerti? Ada apa, Nak? Ah, ah, kita tidur. Kenapa kamu menangis? Ayah, kakakku pulang untuk menemuimu. Buka pintu, ayah. Ayah? Kakakku pulang untuk menemuimu. Buka pintu, ayah. Ayah, buka pintu. Kakakku pulang untuk menemuimu. Ayah? Kakakku pulang untuk menemuimu, ayah. Ayo buka pintu, ayah. Kakak berhenti bicara tentang kamu. Kita bahkan belum terlihat. Setiap hari aku tahu cara membuat dan menendang kok. Aku tidak tahu dari mana kecanduannya datang. Bagaimana kalau menikmatinya dengan daguang? Kamu menikmati apa? Ah, Sekarang? Hanya uang? apa kamu tidak ingin mengadakan pernikahan? Ini hal yang baik untuk pergi. Aku akan memberitahumu nanti. Kakak, aku sangat senang untukmu. Kamu berada di Yuzu. Kita akan bahagia jika bisa bertahan sampai hari ini. Pulang dan masak. Tinggalkan aku sendiri, aku akan urus diriku di sini. Aku akan pergi dulu kalau begitu.
Paman. Kamu bilang masih tutup. Aku bisa melakukannya kalau kamu tutup pintu. Kenapa kamu masih beternak ayam di balik pintu tertutup? Lihat betapa bagusnya pasar sekarang. Semua orang di Yiwu sudah keluar untuk cari uang dan berbisnis. Kamu bisa menuangkannya. Kamu mengurung dirimu sendiri. Oh, kalau itu bisnis. Kamu memang jago, jangan lupa. Ah. Hei. Kalau kamu tidak buka pintu, aku akan pergi. Aku tahu kamu sudah memikirkan aku. Ketika pabrik genteng tidak baik, kamu juga bilang ke warga untuk tidak datang dan membuat masalah untukku. Terima kasih, Paman. Aku benar-benar pergi. Barangnya ada di meja dekat pintu untukmu. Tolong jaga kesehatanmu. Kurang marah. Jangan khawatir, Paman. Bulu ayam pasti akan terbang ke langit. Ada apa denganmu? Asahi sudah pergi. Tidak akan ada siapa-siapa saat aku antar Feng Jie pulang. Bukankah normal kalau anak-anak pergi bermain? Apa yang kamu panikan? Salah satu barang ayahnya hilang. Asahi. Wangsu. Wangsu. Manik Jade. Sungai Hei Hei. Jiang He, jangan khawatir. Aku sudah bilang kepada pedagang di sepanjang jalan. Bagaimana kalau kamu melihat anak? Aku pasti akan mengawasi mereka. Yusu, jangan khawatir. Anak itu tidak akan hilang. Kamu sudah khawatir sejak dia kecil. Kamu bilang itu sangat aneh. Segera setelah kita pulang. Potret apa yang dia ambil dari ayahnya? Apa barang-barang itu diambil? Aku nggak tahu harus bawa kemana. Apa? Apa? Sepen. Buru-buru pulang, aku yang jagain. Wangsu. Wangsu. Dasar anak kecil. Pergi sana.
Wang Su. Kamu tuli ya? Ah, suara ibumu udah serak. Kamu nggak dengar? Kamu keluar. Keluar, kamu dengar nggak? Aku nggak mau keluar. Wang Su, aku kasih tahu ya. Sudahlah, kalau kamu mau keluar sendiri. Tunggu sampai aku yang keluarin kamu. Kamu lihat aku nggak akan bunuh kamu. Aku cuma nggak bisa pergi tinggal sama dia sendiri. Kamu mau bikin aku marah ya? Apa aku ibumu? Kamu bawa laki-laki di belakang papa. Kamu bukan ibuku. Kamu. Kamu dengar nggak, Wang Su? Keluar. Keluar dan berdiri. Kamu mau apa? Kamu bikin aku cemas. Kamu tahu nggak? Kamu ngapain? Aku nggak mau kamu khawatir. Kamu nggak mau aku mau siapa? Aku tanya kamu nggak mau aku nggak peduli kamu mau siapa. Hei, Milikku. apa? Kamu curi semuanya? Siapa punya? Milikku. Ada namamu di situ? Di mana tulisannya? Wang Su kasih tahu di mana tulisannya. Ada namaku di situ. Bulu ayam. Itu nama panggilanku. Jadi barang ini milikku. Saya memberikannya kepada ibumu. Anda tidak ada di sana ketika saya memberikannya kepada ibumu. Ketika saya memberikannya kepada ibumu, ibumu belum mengenal ayahmu. Jadi ini pasti milikku. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberikannya padamu. Oke, tapi apa? Anda harus berjanji pada saya satu syarat. Jangan lari-lari lagi. Kemanapun Anda pergi di masa depan. Bisakah Anda berbicara dengan ibumu? Apakah Anda akan berjanji pada saya? Anda membuat saya kehilangan muka seperti ini. Anda membantu saya. Anda memberi saya langkah juga.
Saya mohon pada Anda. Saya tidak akan pergi ke sekolah. Saya akan memberitahu Anda banyak siswa di depan pintu. Hati-hati, saya akan memukul Anda. Saya hanya tidak pergi. Mengapa Anda tidak pergi? Tidak ingin pergi. Paman Qiu betapa mudahnya mendapatkan tempat ini untuk Anda. Apakah Anda tahu? Jangan memaksa saya menunggu Anda di depan teman-teman Anda di gerbang sekolah. Apakah Anda mendengar saya? Chen Jianghe. Datang. Yang ini. Bukan pergi ke sekolah itu hal yang baik. Hei, Anda bisa bermain sepak bola. Anda bisa mengambil pelajaran musik, menyanyi dan menari dengan teman-teman Anda. Betapa indahnya. Saya tidak akan pergi. Saya akan memberitahu Anda jika Aduh, Anda tidak pergi. UPS. Lupakan saja. Ayo pulang kalau begitu. Tidak masalah jika Anda tidak pergi. Ini Saya tidak berpikir begitu. Wang Su bisa pulang dan bermain. Bagaimana dengan Wang Su? Matematika ini lebih baik dari Anda. Dia tidak pergi ke sekolah hanya karena dia tidak ingin menjadi pahlawan di kelas. Hei, jadi. Benarkan Wang Su? Halo Paman Chen. Halo Tante Lu. Hei, kakek-kakek. Ah, Wang Su, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Tidak mau pergi ke sekolah. Tentu saja tidak. Dia tidak menangis. Bisakah kamu pergi ke kelas hari ini dan menjelaskannya kepada guru? Bagaimana dengan Wang Su kita? Saya punya ini dalam pikiran. Bilang untuk menyiapkan ikat kepala untuk setiap emas sekelas perempuan. Tapi saya sangat sibuk pagi ini sampai lupa. Jadi dia sangat cemas sekarang. Benarkah? Benarkan. Ayo teman sekelas baru. Bawa ikat kepala untuk setiap gadis kita. Warnanya apa? Saya mau warna pink. Saya mau merah. Kamu sangat baik, siapa namamu? Namanya Wang Su. Itu anak kita, haha. Wang Su, ayo cepat ke kelas. Ada berapa gadis di kelas mereka? Biasanya ada 20 atau 30 di sekolah seperti ini. 8 poin untuk pick orange. 10 adalah 8 helai. 20 untuk 1 potong 6. Oh sayang, saya sudah menjadi sangat pintar belakangan ini. Bagaimana? Tahukah kamu itu banyak uang? Bisakah kamu memotongnya dari uang saku saya? Kamu tidak punya uang saku bulan ini. Hei, kamu harus memberikan saya sedikit muka. Tidak punya muka. Maka kamu. Hei. Prajurit resimen merah keempat langsung menyalakan obor. Nyalakan jalannya. Bersaing melawan musuh. Musuh melihat obor di sini. Berteriak sekuat tenaga. Kepada leluhurmu. Jika kamu membaca buku, aku harus membayarnya. Hei ibu, jangan pergi. Kami juga punya 3 guru perempuan. Dan kepala sekolah kami juga seorang wanita. Apakah kepala sekolahmu seorang wanita? Kepala sekolah mereka seorang wanita. 4 dari 6. Chen Jiahe. Ini bulu ayam. Saat menukar bola kamu juga harus memperhatikan membuka 4 pintu. 4 dari 6. Guang Jiao, apakah kamu sudah terbiasa dengannya? Dengan senang hati. Hei ibu, masih ada 3 tersisa. Aku akan mencarikannya untukmu. Musuh di sisi lain tidak curiga. 2 pasukan seperti 2 naga. Aku berjalan 20 atau 30 mil melintasi sungai Dadu. Hujan semakin deras, seperti menuang. 2 adalah menuang. Padamkan obor di kedua sisi. Musuh di sisi lain tidak bisa lagi pergi. Kami harus berhenti dan berkemah. Grup Merah 4 masih bergerak maju dalam kegelapan dan hujan. Akhirnya tiba di jembatan Luding pada pagi hari tanggal 29. Meninggalkan musuh dari 2 brigade yang diperkuat. Mengembara. Jangan selalu memiliki keunggulan saat kamu membaca. Waktu sesaat. Guru Xiaosu, apa yang bergerak ini? Kata ini mengejutkan, getaran-getaran. Kompi 2 lembah bertugas sebagai komando. 22 pahlawan, ambil senapan. Membawa pedang, dengan granat. Menghadapi tembakan musuh yang bertubi-tubi. Lihat pendakian. Lihat pendakian. Merangkak-merangkak tangan, merangkak-merangkak rantai dan bergegas ke sisi lain.
Maaf mengganggu. Oke. Aku tidak bisa tidur. Aku sudah terbiasa. Sekarang aku tidak bisa tidur saat ayam berkokok. Kalau begitu kamu cekik semua ayam di sekitar sini. Rebus. Kembali dan tidurlah. Sakit lutut karena osteoartritis. Yang ini tidak ada masalah. Yang ini sedikit lebih baik. Yang ini paling sakit. Bisakah kamu masih sembuh? Mengapa lututku terlihat berbeda dengan milikku? Apakah kamu cacat? Ah, Tidak suka aku. mengapa kamu tidak menjelaskannya padaku sebelum menikah? Kembalikan. Sudah terlambat. Siapa yang mau produk cacatmu? Produk cacat. Tempat ini serius. Sakit. Apa yang kamu lakukan? Hanya satu artritis. Kamu membuatku mati. Aku masih punya 10 atau 8 tahun lagi untuk hidup, jangan khawatir. Semua salahku. Tidak membawamu kembali lebih cepat. Duduk diam. Hei, Lihat dulu, di mana menaruh ini di belakang ini ya? setelah ini. Ya ampun, Oke. bukankah itu aneh? Bukankah kita semua bilang kita berjualan di Chenjiachun? Mengapa aku tidak bisa melihat tempat ini? Apa yang kamu tanyakan padaku? Kamu harus tanya Chen Jiachun. Orang-orang tidak peduli padamu. Oke kakak Q, jangan lakukan lagi. Tidak pantas. Apa yang salah denganmu di sini? Kepalamu Jiang He. Oh, lihat direktur besarmu. Kamu seharusnya sibuk di kantor. Kamu bilang kamu datang ke pasar ini. Kamu membantu keluarga kami dengan berbagai hal. Kamu biarkan pedagang lain melihatnya. Kita malu dong. Benarkan kamu taruh barang ini di sana? Dan 2 kotak ini. Cepetannya. Hahaha. Biar aku kasih tahu sesuatu. Chen Jianghe akan pura-pura miskin. Nah, biar aku kasih tahu sesuatu. Berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hei, ada banyak toko bagus di pasar ini. Orang lain sudah ambil. Milikmu. Kamu sekarang punya nomor. Ini toko ujung. Tidak ada yang menyewa sampai nanti. Tempat ini, ada ratusan toko di pasar yang menjual ini. Kamu bahkan tidak mengambil waktu dan tempat yang tepat. Lihat apa yang kamu katakan bermasalah. Waktu dan tempat yang tepat. Kamu tinggalkan orang sendirian. Hei, lihat toko ujung, kita kembali ke toko ujung. Karena adanya pemimpin seperti ini. Dia lebih efektif daripada keberadaan direktur Q dimanapun. Apa yang tidak bisa dilakukan? Benarkan. Aku agak paham. Hei, ini. Yang ini. Kawan Golden Retriever, angin apapun, bisa membawanya terbang Hei, ke langit. hahaha. Hei, dia terbang ke langit. Terbang ke langit. Ayo, iya. Kemudian aku akan mengembalikan Oke, mobil bantu dulu. aku sampaikan padanya. Terima kasih padanya. Hei, Kian, bantu aku jaga. Oke, paham. Paman, aku pergi dulu. Ayo kita jalan pelan-pelan. Hei, kita beri jalan di depanmu. Hei, biarkan saja. Jane Beats. Toko Jiang He ada di seberang. Kita saling jaga mulai sekarang. Oke, ngomong saja. Tapi aku harus ingatkan kamu. Meskipun barangmu bagus, tapi ini toko ekor. Bisnis ini tidak lebih baik. Kalau tidak percaya tanya mereka. Sedikit orang yang datang setiap hari. Kamu bilang, kamu punya angka dalam pikiran. Ini toko ekor. Tidak ada yang menyewa sampai nanti. Tempat ini, ada ratusan toko di pasar yang menjual ini. Kamu bahkan tidak menempati waktu dan tempat yang tepat. Lihat apa yang kamu katakan bermasalah. Waktu dan tempat yang tepat. Kamu membiarkan orang sendiri. Hei, lihat toko ekor, kita kembali ke toko ekor. Karena adanya pemimpin seperti ini.
Dia lebih efektif daripada adanya sutradara Kyuda. Apa yang tidak bisa dilakukan? Benar. Aku agak mengerti. Hei ini. Yang ini. Kawan Golden Retriever, angin apapun bisa membawanya ke Hei langit. hahaha. Hei terbang ke langit. Jadi terbang ke langit. Terbang ke langit. Lalu aku akan mengembalikan Lalu mobil bantu dulu. aku bilang padanya untuk berterima kasih Hei. Kyuyan membantuku menontonnya. Oke mengerti. Paman aku pergi, hei ayo pergi. Pelan-pelan. Apakah kamu menyerah? Hei biarkan saja. Manik-manik Gyo. Toko Jianghe berseberangan. Mari saling menjaga mulai sekarang. Oke, bicara saja. Tapi aku harus mengingatkanmu. Meskipun barangmu bagus, tapi ini toko ekor. Bisnis ini tidak lebih baik. Kalau tidak percaya tanya mereka. Sedikit orang yang datang setiap hari. Tidak apa-apa, Tuan Feng selalu menemukan cara. Baiklah kalian berdua sibuk dulu oke. Ini satu. Oh, Datang? Kamu bilang kasihan sama Chen Jianghe. Manajer pabrik besar jual perhiasan sama cewek. Apakah mereka tinggal bersama? Menurutmu gimana hahaha? Benar-benar. hahaha hei. Babi kecil. Oke, Lakukan apa yang harus dilakukan. oke. Berani sekali kamu naik kereta sendirian. Apa itu? Aku pernah di truk batu bara. Ibuku hampir nggak nemuin aku di stasiun. Kenapa begitu? Karena aku hitam kayak batu bara. Kalau aku nggak buka mulut buat nunjukin gigi putihku, ibuku belum nemuin aku. Hahaha, apa yang lucu? Oke, aku nggak ketawa lagi. Ceritain tentang penculik yang dimarahin ibu kamu dulu. Ibu kamu marahin penculik. Kamu nggak tahu apa yang aku bilang salah. Semua orang di sini tahu apa yang terjadi sama ibu kamu dulu. Benar. Kamu belum lahir waktu dia jual penculik. Ibu, kenapa kamu jual penculik? Siapa yang bilang begitu? Ibu, kenapa kamu jual semua? Aku nggak jual dia. Dia yang jual aku. Jadi kamu harus ingat, Xiao Sui. Kita nggak boleh nakalin orang lain. Tapi kita nggak boleh biarin orang lain nakalin kita. Kamu tahu nggak? Sekarang tidur. Kamu udah tidur. Kalau nggak, kamu tidur dulu. Kalau nggak aku tunggu kamu. Aku takut. Gimana kalau dia nggak pernah terima? Gimana dia bisa nggak terima terus?
Aku paling tahu anakku. Dia kecil sekali. Sangat keras kepala. Kalau begitu tidak ada cara lain. Kalau begitu hanya bisa dikatakan mulai sekarang. Kita tidur terpisah. Kamu tidur. Kamu tidak senang kalau aku tidur. Aku tidak senang. Bisa tidak kamu. Aku bisa terutama. Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa besok. Kita sebenarnya bisa memperbaiki rencana ini. Bagaimana nanti? Kalau kita tidak ada hal lain yang harus dilakukan malam ini, tidur lebih awal. Dengar aku. Jam berapa sekarang? Tidur setelah makan malam. Kamu yang bertanggung jawab menidurkannya. Kalau dia tidak tidur, kita tidak tidur. Aku akan menunggumu di sana. Kapan dia tidur dan kapan kamu kembali. Apa tidak apa-apa? Kamu harus terus memegangku. Aku sudah menunggu. Ini antara aku dan dia. Aku yang akan menanganinya. Aku akan kembali ke sana dan menunggu kamu. Aku baru saja mengerjakan ini. Jangan lakukan ini lagi. Ini bukan apa yang kamu lakukan. Selain itu kamu pakai banyak sekali. Tidak bisa dijual sekarang. Beberapa orang datang ke toko siang tadi. Atau hanya melihat saja tidak membeli. Sangat tersakiti. Tidak mungkin hal ini bisa dilakukan. Oke. Tapi jujur saja. Bisnis adalah sesuatu yang harus didukung. Hei, kamu hanya perlu mempertahankannya untuk waktu yang lama. Dia bangun saat waktunya dia bangun. Lagi, kamu bilang kamu adalah pedagang manusia seseorang yang kamu jual. Apa yang kamu takutkan? Apa yang aku takutkan? Kuncinya adalah kamu. Kamu sudah menjadi manajer pabrik besar sepanjang hari. Apa yang kamu lakukan? Mari kita bicara tentang kebenaran ya. Oke. Maukah kamu menyesal suatu hari? Kamu seharusnya menjadi manajer pabrik sekarang. Makan dan minum makanan pedas di depan gedung-gedung tinggi di Shanghai. Kamu punya rumah, kamu punya mobil. Ada juga wanita Shanghai yang manja untukmu. Sekarang bisnis kecil seperti ini tidak bagus. Aku punya anak bersamaku. Lalu kenapa? Pria ini telah menjalani seluruh hidupnya. Memilih. Sangat penting. Salah langkah demi langkah. Benci seumur hidup. Tapi aku ingin memilihmu untuk sisa hidupku. Kangen kamu. Menyesal seumur hidup.
Zheng Tianhehem. Kalau kamu berani menyesal, aku akan menjualmu. Maukah kamu? Apakah aku pernah berbohong padamu seumur hidupku? Yaham. Maka tidak ada gunanya menggangguku seperti ini. Aku hanya bisa membuktikannya padamu dengan tindakan nyata. Kalung mutiara. Dijual murah. Lihatlah gaya yang paling trendy. Gaya paling trendy sekarang. Berapa harganya? Sepasang? Kalung anting perhiasan. Model terbaru dari Hong Kong dan Taiwan. Adik kecil datang lihat. Model terbaru dari Hong Kong dan Taiwan. Lihat antingku. Lihatlah, paling populer sekarang. Mau mencoba? Yang murah bisa ditawar. Aku bilang apakah tempat kamu tidur sangat trendy? Apakah kamu sudah melakukan pekerjaan berat? UPS rematik ini. Apakah sendi ini bagus atau tidak? Hei, dia membawa beban yang terlalu berat setiap hari. Dia tidak berani merokok. Di tempat yang lembab dan dingin. Lama-kelamaan. Rakan lembab mirsap mesuk. Kamu bilang apa yang aku bilangkan? Apa yang bisa dilakukan? Kalau begitu aku akan ambilkan obat untukmu dulu. Bagus untuk mengobati rematik. Bagaimana dengan obat ini? Ini untuk pemakaian luar. Tapi tetap lakukan. Oleskan di pinggang dan tekan sebelum tidur setiap malam. Biarkan obat meresap. Dengan cara ini racun lembab yang menumpuk selama bertahun-tahun bisa dihilangkan. Keluar sedikit demi sedikit. Berapa harganya? $3.02. Ayo pergi. Terima kasih. Jalan pelan-pelan. Hei. Kamu mau membakar aku sampai mati. Ini harus panas. Pori-pori ini hanya bisa terbuka jika disiram air panas. Sendi hanya bisa terbuka
Maka obat ini disebut melancarkan peredaran darah dan menghilangkan darah beku. Apa orang-orangmu pergi? Sepertinya agak terlalu panas. Ya, itu panas. Seharusnya bermain lebih banyak. Aku akan bicarakan nanti. Aku mengeluarkan obat ini. Letakkan di sini. Oh sayang. Tidak masalah, aku mau yang dingin. Bagaimana nanti? Setiap malam sebelum tidur, kita semua harus menggosokmu lagi. Lututmu. Beku 3 kaki bukanlah dingin sehari, kamu tahu. Terlihat menjijikkan, hahaha. Tunggu sebentar. Per gatal. Gatal. Hei hei. Hei. Kamu rakus. Aku tidak bisa makan lagi. Kamu makan punyamu. Itu tidak akan berhasil. Berapa banyak lagi yang ingin kamu makan? Bisnis tidak buka sehari. Kamu belum makan sehari. Jujur. Saya punya cara untuk membuatmu merasa baik. Kamu punya cara, kamu bilang tadi. Baiklah, solusi saya adalah, silakan lihat tindakan nyata saya. Hei 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 anak kecil. Sekarang taruh sumpitmu dan kamu lari keluar. Kamu pakai ini sebagai hotel. Luo Yuzu.
Tolong jangan melampiaskan kemarahanmu pada anak. Ibu saya bilang bisakah kamu mengontrol saya? Tanpa ayah ikut ibu. Berubah untuk menikahi anak liar. Tidak, ayah mengubahnya dengan ibunya. Menikahi anak liar. Jika tidak ikut Kiba mengangkat tandu. Beli mobil untuk anak. Mincir. Mincir. Oke, Saya harus memukul mereka. Kenapa kamu pergi? Apakah kamu akan memukul mereka? Hei, kamu sekarang sangat berani. Hei, apakah ini oke? Biar saya tanya sesuatu. Apakah kamu berani? Apakah saya berani membawamu ke suatu tempat sendirian? Mau kemana? Jangan tanya, ikuti saja, saya berani. Berani, hahaha. Kamu pengecut. Kamu seharusnya juga mengenal mereka secara umum. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Pukul mereka. Dan seterusnya. Kamu membawa saya kemana? Jangan tanya, hampir sampai. Jika kamu punya keberanian, ikuti saja saya. Apa yang kamu inginkan? turunkan saya. Kamu jahat banget, jahat banget. Mau apa kamu? Mau tangkap aku ya? Kalau kamu lakukan ini lagi aku akan panggil orang. Haha, teriak. Asah kemampuan. Oke, kamu teriak. Aku kasih tahu apa. Kamu di tempat ini. Kamu baru saja teriak. Tidak ada yang bisa dengar. Dan kamu tahu kenapa? Karena tempat ini adalah wilayahku. Wilayahmu apa? Lihat posisi itu. Ibumu dan aku masih remaja di tempat ini. Bahkan mengemis dengan sup. Kami remaja bersama. Pada waktu itu. Tanpa kamu. Berhenti bicara tentang kamu. Kamu bahkan tidak tahu di mana ayahmu. Dengar aku. Jadi tempat ini milikku dan ibumu. Tempat ini adalah rumah pertamaku dengan ibumu. Ngerti? Hei, kemari, lihat kemari. Perhiasan Hong Kong dan Taiwan terbaru. Gaya paling trendy. Gadis kecil tidak akan khawatir menikah saat memakainya. Istri memakainya seperti bunga. Hei, mari kita semua pilih di sini. Siapa yang menyuruhmu pakai klakson? Lepaskan. Mereka semua teriak seperti rumah ini hampir runtuh. Aku tidak panggil, tidak ada orang di sini. Bagaimana aku bisa jual barang ini tanpa orang? Aku hancurkan semuanya di tanganku. Kamu beli lagi pula pasar, ada peraturannya. Kamu tidak boleh pakai pengeras suara. Oke Yuzu, jangan repot-repot. Lokasi kita tidak bagus. Aku tidak mau lakukan ini lagi. Aku tidak mau lagi kamu berikan padaku. Aku masih tidak percaya. Aku harus buat lapak ini yang paling ramai di pasar. Aku lari ke sana waktu itu. Belum sampai jembatan. Aku baru saja menelepon diriku untuk lari. Terus berteriak. Aduh, cepatlah. Ini nama ibuku. Benar. Nama ibumu ada di situ. Di bawahnya ada namaku. Itu ibumu. Oh, aku marah. Dia bersikeras kembali untuk mengambil sesuatu. Mereka hampir menangkap kita. Membuatku ketakutan sampai harus menggendong ibumu dan lari. Kita bahkan tidak punya tenaga untuk berdiri. Itu saat aku menyadarinya. Bilang ibumu itu seorang wanita.
Hei, aku pikir aku melihat hantu perempuan. Hahaha. Dan, Lalu aku berpikir, tenangkan ibumu. Aku akan meninggalkannya sendiri untuk pergi ke dunia luar. Butuh 3 tahun untuk menembusnya. Yang tidak kusangka adalah ibumu menungguku. Dia akan datang ketika dia baik-baik saja. Aku masih ingat 3 tahun kemudian. Ketika aku akhirnya bertemu ibumu. Ibumu hampir memukulku dengan tongkat besar. Sama seperti matamu. Lalu kenapa kalian berpisah lagi? Temani aku membeli sesuatu. Aku akan membawamu bertemu seseorang. Beli beberapa dan biarkan kamu memakannya. Kakak kedua. Diwa ada di sini. Bibi dan kakak ipar ada di sini. Tunggu aku di sini. Golden Retriever berhenti mencetak. Paman Jinshui tidur di bandara hahaha. Maukah kamu pergi menyapa orang? Bagaimana aku bisa bertarung dengan begitu banyak orang? Semakin banyak orang semakin kamu harus menyapa. Apakah itu sopan? Mulut manis kerja bagus. Biar aku ceritakan pengalaman masa laluku. Semakin banyak orang semakin baik. Paman nenek, bibi, paman, kakak adik, kakak ipar. Semua berteriak, mereka tidak bisa mendengar. Banyak sekali orang. Ya, datanglah dan jadilah patuh. Lo bisa dapetin itu. UPS. Ini Yuzuna, anak laki-laki. Iya. Aduh, ganteng banget dia. OM tante. Hei hahaha. Anak ini benar-benar pinter. Hahaha, ayo makan kacang. Max, Hei Golden Retriever, gua lihat lu udah nyari om lu 4-5 kali. Kali ini juga bagi-bagi generasi. Kayaknya kita yang khawatir buat lu. Lu gak mau nyari om Shinshui buat bisnis kan? Napa lu nyari dia? Dia sekarang keras kepala banget. Orang ini gak ada gunanya. Tiap hari beternak ayam buat ngumpulin bulu ayam. Susah nyari menantu kaya. Dia masih gak mau ngaku. Gimana sih ngomongnya? Gimana sih nyebut orang gak ada gunanya? Om gua itu sales yang jago. Lu pergi ke kampung kita. Dia yang pertama ngambil bulu ayam buat gula. UPS sekarang makan pakai mulut. Om lu itu keras kepala banget. Dia juga gak lembut ngomongnya. Tadi lu bilang dia pergi cari duit kemana? Ah iya ya, boleh tanya. Kampung kita. Gua ngerti kenapa gak ada orang buat kita di pasar. Buat buka lapak. Hey Golden Retriever. Sekarang orang-orang cenjacun. Gak peduli sama untung kecil itu. Daguang udah bikin banyak uang. Semua orang ikut dia. Itu bisnis yang gak benar. Gak bakal tahan lama. Aduh sayang. Jangan bilang gitu. Udah gak buka 3 tahun. Pas buka bisa dimakan 3 tahun hahaha. Tempat ini cantik ya. Karen. Musim dinginnya benar-benar dingin. Aku dengar waktu kecil aku hampir mati kedinginan. Cuma dibuang di pinggir jalan. Hei, aku nggak tahu siapa orang tuaku. Ini yang aku minta kamu lihat hari ini. Om Jinshui. Kamu harus memanggilnya kakek. Hei, dia yang menyelamatkanku. Kasih aku makan pakai kerincingan ini. Jadi kamu lebih baik dariku. Aku anak yatim. Hahaha. Hei gimana kabarnya? Mobil ini bagus ya. Lumayan lah haha. Ayo temui om pemurnian airmu. Hei, kebetulan si nyonya lampu besar ini ada di sini. Oh oke. Ah, aku kasih tahu sesuatu. Hei gimana dengan pasangan muda itu? Aku mau bikin pernikahan. Si bapak nggak setuju.
Jangan kasih muka ini. Hei, bisa bantu dia ngomongin aku. Aku coba deh, haha. Panggil kakek. Kakek. Hei, pergi. Anak ini mirip siapa ya? Ayah katanya semua orang di kabupaten ini janji datang. Ada apa kalau nggak datang? Ayah. Kamu harus datang ke pernikahan ini. Ayah. Gimana dengan lingkaran itu? Kakak ayah. Kamu bilang sekarang kita punya uang. Aku mau punya pernikahan yang indah. Kamu juga punya muka kan? Apalagi teman Hongkongku juga datang. Ayah iya si Nyonya lampu besar. Dia juga punya niat baik. Kamu bilang kalau nggak datang. Kita harus sembahyang ke siapa? Benar, ayah. Cinta ke siapa harus sembah ke siapa? Ayah. Kamu pergi. Ayah. Kamu dengarkan aku. Ayah. Kamu ngapain? Ayah UPS. Bukan kakak, tolong bantu aku bujuk. Ayah kamu. Ayah. Ayah hahaha. Lain kali dia berani datang lagi. Ayah dan Tante UPS. Kiao Gu berkeliling. Sakit badan. Paman. Yuzu bilang kamu suka makan makanan kaleng ini. Dan anggur. Dia khusus minta aku kasih ke kamu. Dia nggak bisa datang hari ini. Jangan marah. Gimana? Iya. Asyik kamu lihat kok ini, gitulah caranya. Lihat. Ayo coba satu juga. Minta kakek pinjam beberapa bulu ayam. Belajar dari kakek. Jadi ini talam bawahnya. Hei paman, barang ini dipakai dulu. Masih perlu dibungkus kain dan dimasukkan. Sesuka kamu. Kamu tanya kakek mau ngapain, belajar dari kakek. Kakek diikat kayak gini? Barangnya kelihatan bagus tapi nggak berguna. Kenapa? Gimana kamu tahu? Tanya kakek, aku ngapain salah? Aku ngapain salah? Coba tendang untuk aku. Nggak bisa berdiri. Lihat kakek. Kamu kesini mau lihat kakek? Wow. Gimana kamu bisa mengaturnya? Tidak bisa berdiri tanpa akar. Akar terlalu berat. Tidak bisa terbang tinggi. Jangan pikir bulu kok kecil ini. Siapapun bisa melakukannya. Kakak hebat. Apa kamu takut padanya? Takut. Hei, Dia tidak bicara padamu dan kamu melihatnya. dia menyelamatkan nyawaku. Bisakah aku tidak melihatnya? Hei, tapi tidak masalah. Dia sebenarnya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan.
Tapi ibumu tidak terlalu ingin melihatnya sekarang. Dan kamu tahu kenapa? Bukankah kamu baru saja bertanya padaku? Kenapa kita berpisah saat itu? Ini kakek yang berhenti di tengah. Masih, aku seharusnya tidak memberitahumu tentang kami orang dewasa. Jadi kamu harus membantuku merahasiakannya. Jika kamu merahasiakannya dariku, aku tidak akan punya rahasia darimu di masa depan. Ayo. Oh sayang. Masuk mobil. Dapat dia. Hei. Ini dia. Aku sudah memberitahumu begitu banyak rahasiaku. Hei, maukah kita bertukar sama rata? Oke. Aku bisa memainkan ketapel dengan sangat baik. Ini saja. Aku bisa menghitung lebih cepat dari ibuku. Itu rahasia. Aku bisa mengocok telur. Hei, bisakah kamu membuat sesuatu yang nyata? Jangan membodohiku, oke? Haha, aku pipis di tempat tidurmu. Kapan ini terjadi? Ceritakan padaku. Kapan? Katakan kapan. Hahaha. Hei kamu nakal, kamu sangat jahat padaku. Kapan kamu akan berubah dan memanggilku ayah? Ah. Lupakan saja. Jangan bikin susah dirimu sendiri. Lalu kamu. Bisakah kamu memanggilku paman? Hei, kamu itu tukang bully. Kita menghabiskan setiap hari bersama di bawah satu atap, memandangmu dari atas, bahkan tanpa mengucapkan salam. Kamu. Menurutmu itu masuk akal? Paman Shout, kamu telah membantuku menyeimbangkan hatiku. Aku bisa mengerti. Memanggil ayah kepada seseorang yang tidak terlalu kamu kenal, rasanya seperti apa? Jangan bikin susah dirimu sendiri. Tapi jangan takut padaku. Aku akan baik padamu, karena aku berjanji pada ibumu. Kelas kamu sudah sangat hebat. Aku cukup menyukaimu. Aku telah mencari kalian berdua selama 8 tahun. Kamu tahu kenapa sangat sulit ditemukan? Karena aku berjanji pada ibumu tidak akan meninggalkannya lagi. Oleh karena itu, apa yang kamu janjikan pada orang lain harus ditepati. Jadi apapun yang kamu panggil aku akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Anak. Tahukah kamu di bawah lubang jembatan ini? Aku akan memberitahumu bahwa ibumu berjuang keras untuk mengambil sesuatu kembali. Itu adalah mainan kerincinganku. Karena dia tahu itu penting bagiku. Jadi kamu janji padaku. Jangan pernah menaruh lemak babi lagi di atasnya. Jangan memberikannya pada anjing. Berbaik hatilah padanya.
Apa-apaan ini? Kamu baik-baik saja. Serius ya? Kamu belum memberitahuku kan hahaha. Hehehe. Siapa yang menjelaskan? Hahaha. Siapa yang akan menjelaskan padaku? Aku datang, aku jelaskan. Itu. Ini rahasia kita. Persekutuan ofensif dan defensif. Kita sudah siap. Kita tidak boleh bicara pada siapapun. Aku juga tidak bisa memberitahu.